Ternyata Yahya Walloni sudah dilaporkan ke polisi. Kapan diringkus? Ditulis oleh Manuel di siwar.com. Politisi PKB melaporkan Yahya Walloni ke kantor polisi soal arogansinya dalam berbicara dan bertindak dalam menista agama Kristen. Kalau Paul Zhang menjadi sosok yang dicari karena menista agama Islam, Yahya Walloni, Tengku, Somad, Rizik pun juga bisa kena. Sebenarnya di tahun 2018, Yahya Walloni si mu'alaf penghasut itu sudah dilaporkan oleh Abdul Qadir Karding soal penghinaan kepada 3 tokoh, yakni Ma'ruf Amin, Tuan Guru Bajang, dan Megawati. Saya salut dengan politisi PKB Abdul Qadir Karding, yang saat itu merupakan Sekretaris Jenderal PKB yang mendatangi Barreskrim untuk melaporkan Yahya Walloni yang sudah jelas-jelas menghina. Mu'alaf mabuk agama merasa diri benar, tapi ternyata merusak persatuan dan kesatuan. Karding mengatakan dengan jelas bahwa kedatangannya ke Barreskrim ini untuk melaporkan Yahya Walloni terkait ceramahnya yang berisi celaan, penghinaan terhadap Kiai Haji Ma'ruf Amin yang adalah Rais Am Syuriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Abdul Qadir Karding mengatakan bahwa Yahya pernah menghina Kiai Ma'ruf sudah uzur, sudah tua, dan mau mati tapi ambisi jadi wapres. Kalimat ini tentu sudah menjadi delik aduan yang bisa dilaporkan. Selain itu, Yahya Walloni si mu'alaf mirip Felix Shaw itu juga berkata bahwa TGB, Zainul Majdi, disingkat jadi Tuan Guru Bajingan. Kalau mau dikata yang bajingan itu ya Yahya Walloni, dia seringkali menebarkan kebencian dan ketidaksukaan. Selain menghina Kiai Ma'ruf Amin dan Tuan Guru Bajang, perempuan pun dihina. Ia menghina Ibu Megawati Soekarno Putri. Dia mengatakan biang kerok masalah di Indonesia ini dilakukan oleh seorang nenek di Jakarta bernama Ibu Megawati. Kalau orang PDIP tidak berespon, itu justru aneh. Kok malah Abdul Qadir Karding yang bicara, tapi tidak apa-apa. Yang penting orang ini ditangkap dan diciduk sampai kapok. Orang-orang pemecah belah model Yahya Walloni, Bahar Smith, Rizik, Somad, dan berbagai agamawan lainnya yang mengaku-ngaku sebagai pemuka agama, namun tak bisa mengontrol emosi dan tutur katanya, memang harus diproses hukum. Seberapa banyak pun anggota mereka, polisi tidak boleh kalah. Hasutan-hasutan dan penistaan-penistaan agama yang dikerjakan oleh mereka dampaknya jauh lebih mengerikan ketimbang Ahok, Meliani, dan berbagai kaum minoritas yang aneh banget bisa dicap sebagai penista agama. Pasal yang sudah lama tertidur ini harus dibangkitkan untuk menjerat orang-orang macam Yahya, Rizik, Smith, Somad, dan pendusta-pendusta lainnya. Kalau perlu mereka ini harus dimeja hijaukan bersama-sama bareng Paul Zhang. Kejadian Paul Zhang yang mendapatkan kritik keras dari Mu'anas Alaidit dan Habib lainnya membuka kotak Pandora atas pasal-pasal karet yang sangat multi-interpret dan patut dibuang. Mumpung belum dibuang, sekalian saja Abdul Qadir Karding melaporkan Yahya Walloni. Sayangnya, Abdul Qadir ini nggak melaporkan terkait penistaan agama. Kenapa? Karena masa nanti dianggap jeruk makan jeruk? Seharusnya laporkan pasal penistaan agama dong, lebih asyik. Kok malah melaporkannya penghinaan terhadap simbol negara? Memang sih, kalau melaporkan Yahya terkait penghinaan simbol negara, yakni Kiai Wapres Ma'ruf Amin, lebih gampang dijadikan tersangka. Tapi ya tetap saja, konteksnya ini ya penistaan agama yang dilakukan Yahya kepada orang Kristen. Mungkin Paul Zhang bisa laporkan Yahya tuh, sekalian aja rame-rame, kan seru. Sudah waktunya negara ini bebas dari provokator-provokator macam mereka ini. Sudah waktunya Abdul Qadir Karding memang turun tangan. Tidak urun angan dalam melaporkan mereka-mereka ini. Rizik sekarang sudah berkasus dan sudah rendah betul namanya dan ormas yang dibawanya. Sekarang, Indonesia harus benar-benar lepas dari hal ini. Kita tahu bahwa pandemi ini memang bikin orang jadi nggak bisa mikir sehat. Apalagi ditekan-tekan sama pemerintah. Mudik dilarang adalah hal yang paling absurd. Mudik dilarang tapi bioskop dibuka. Ernest gembira bioskop dibuka. Makanya nggak heran kalau ada orang yang mulai nggak bisa mikir lurus dan ngomong jadi sembarangan. Maka demi pembelajaran, Yahya harus ditangkap, diciduk, dan tidak boleh berdakwah lagi. Kita harus dukung Gus Yakut untuk melakukan pembinaan kepada para pendakwah. Kalau tidak mau dibina, ya dibinasakan saja karirnya. Bukan orangnya ya, hehehe. Yahya Walloni harus ditangkap. Ceramahnya yang penuh hinaan tidak bisa dibiarkan apalagi videonya sudah tersebar kemana-mana. Karena itu, Karding melaporkan bukan lewat pasal penistaan agama, tapi pasal UU ITE dengan nomor laporan yang sudah jelas.
Semoga saja pelaporan itu sudah diurus sama polisi. Mana nih Pak Kapolri Listio? Ayo tunjukkan keberanianmu. Begitulah tanya-tanya. Telak, Camat Megamendung dan Kasat Pol PP sebut Rizik yang tanggung jawab. Ditulis oleh Sardi di dcworld.com. Sidang Rizik terus berlanjut. Saksi demi saksi terus dipanggil. Tapi makin kesini nasibnya makin mengenaskan. Rizik benar-benar terjepit, dilepehin dan dianggap kayak bukan siapa-siapa. Sedih buat Rizik, tapi ini adalah karma in action. Rizik panen penderitaan, soon tidak lama lagi. Saksi yang dipanggil saat ini adalah Camat Megamendung Hendy Rismawan dan Kasat Pol PP Kabupaten Bogor Agus Ridollah. Hendy Rismawan menyebut dengan tegas tanpa bertele-tele, mengatakan Rizik adalah pihak yang harus bertanggung jawab terkait kasus kerumunan dalam acara peletakan batu pertama di Pondok Pesantren Agrikultural Markas Syariah Megamendung. Jaksa bertanya pada Hendy siapa pihak yang harusnya bertanggung jawab atas pelanggaran prokes atau kerumunan di Megamendung. Awalnya, Hendy menjawab yang harus bertanggung jawab adalah pihak panitia, tapi dia tak tahu siapa panitia dalam acara tersebut. Jaksa kemudian bertanya lagi untuk kedua kalinya, dan Hendy menjawab Rizik yang harus tanggung jawab. Kasat Pol PP Kabupaten Bogor yang mengatakan hal yang sama dengan Hendy. Dia menyebut Rizik sebagai pemilik pondok pesantren harus bertanggung jawab atas kerumunan yang terjadi. Waduh, ini sangat menyedihkan. Ini adalah berita buruk sekaligus tamparan telak buat Rizik. Rizik saat ini merasakan gimana rasanya dilepehin. Rizik kali ini jadi kambing hitam tunggal dan dianggap bertanggung jawab atas kasus-kasus yang menimpanya. BTW, hati-hati loh buat saksi ngomong kayak gitu. Apa tidak takut dengan pendukungnya yang konyol itu? Bisa-bisa nanti kena sumpah serapah, diingatkan soal azab dan tidak disalatkan. Wali Kota Bogor aja udah jadi korban dari ancaman tersebut. Pendukungnya tidak mau mensalatkannya saat meninggal nanti. Kalau sudah berurusan dengan kelompok penjual kafling surga, payah deh urusannya. Nasib bisa tragis, mengenaskan. Hahaha. Dia ini aset negara loh yang harus dimanfaatkan ketimbang di penjara. Ini omongan si Ustadz segala urusan, bukan saya yang ngomong. Aset negara, sayang banget kalau sampai di penjara. Hehehe. Aset apaan? Masih banyak yang lebih baik dari orang ini, yang lebih pintar, lebih berwawasan, yang mulutnya tidak koar-koar melontarkan ucapan tidak mendidik dan meresahkan. Rizik harus banyak berdoa, semoga nasibnya bisa lebih baik lagi. Saya mencium bau tak sedap mengenai ini. Rizik sudah terjepit dan akan makin terjepit. Perjalanannya ke penjara kelihatan sangat mulus, semulus aspal jalanan untuk MotoGP. Tak ada celah bagi Rizik untuk keluar dari jeratan hukum ini. Rizik salah ditinggalkan, dilepehin. Statusnya sebagai imam besar sangat menyedihkan. Dukungan kepadanya hanya sebatas simpati, marah, dan mengecam. Paling hebat, mereka meminta agar Rizik dibebaskan tanpa syarat dan ketentuan apapun. Habis itu, ya gitulah. Rizik saat ini praktis hanya berjuang sendirian, ditemani oleh pendukungnya yang tidak bisa berbuat apapun. Hanya sekedar hadir di pengadilan, ngamuk-ngamuk, dan menangis. Mau demo berjilid-jilid tak ada logistik. Rekening sudah dibekukan. Para sponsor dan bohir pun kelihatannya angkat tangan dan tidak mau ikut terseret lagi. Biasalah saat ada masalah, akan ada banyak drama dilepehin. Mau jualan agama pun tidak mempan lagi. Dia sempat ingin menjebak jaksa dan hakim lewat azab dan surga neraka. Ternyata jaksa jauh lebih cerdas dan membalas balik pernyataan Rizik yang sangat telak. Kita semua tahu, Rizik tidak akan pernah menerima kenyataan ini. Dia merasa tidak pernah salah, yang lain selalu salah. Meskipun bersalah, dia tetap arogan. Kesimpulan awal dari ini adalah Rizik mungkin tidak akan kapok dengan pengalaman ini. Bisa jadi, bahkan akan lebih benci dan kesal dengan semua ini. Dia ini ulama yang tidak boleh disentuh seujung kuku dan rambut pun. Jadi saya pikir kalau memang dia bersalah, all out aja. Jangan tanggung-tanggung lagi. Proses semua kasus hukumnya. Sekalian kasus lama sebelum dia kabur ke Arab Saudi. Toh, momentumnya sudah dapat. Saya sering lihat di media sosial,
Bulan ini tidak ada kelompok tukang sweeping. Ini artinya pertanda bagus. Tanpa kelompok ini, negara ini adem dan tentrem. Harusnya kondisi ini diperkuat lagi dan berlangsung selamanya. Harusnya sudah dari dulu deh. Bagaimana?